Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan membahas materi metode non-diskonto dan diskonto. Oke, di sini ada contoh kasus, kalian bisa baca. Jadi, PT Tiara Sakti ditawarkan sebuah proposal investasi berupa proyek pembangunan pabrik pengolahan limbah tapioka di daerah Lampung. Usia proyek direncanakan 7 tahun. Investasi awal yang dibutuhkan yaitu 1 miliar. Persiapan pembangunan pabrik 1 tahun. Selama proses persiapan, tidak dikeluarkan biaya operasional. Pabrik mulai beroperasi pada tahun pertama dan langsung berproduksi dengan kapasitas penuh. Biaya-biaya maupun penerimaan hasil penjualan selama 7 tahun mendatang dianggap tetap. Biaya operasional 200 juta per tahun. Penerimaan per tahun 400 juta. Pada saat proyek ditutup 7 tahun kemudian, nilai sisa dari barang-barang modal adalah sama dengan 0. Jika dana untuk proyek berasal dari pinjaman dengan bunga 15% per tahun, hitung apakah proposal investasi tersebut dapat diterima. Sekarang dihitung apakah proposal investasi diterima atau tidak. Nah, di sini ada tabel arus kas keluar masuk atau dikenal dengan cash flow. Mulai dari tahun 0 sampai 7 kas keluar, notasinya C. Kas masuk notasinya B, arus kas bersih itu B dikurangi C. Terus ada akumulasi arus kas bersih. Oke, untuk mencari min 1000, min 800, min 600, min 400 atau untuk mencari akumulasi arus kas bersih itu caranya yaitu min 1000 ditambah 200. Jadi ketemu min 800. Jadi kita bisa lihat arus kas bersihnya kan min 1000 ditambah ada kas keluar 200 ya. Min 1000 tambah 200 min 800. Terus min 800 ditambah dengan 200 min 600 tambah 200 min 400. Oke, selanjutnya metode non-diskonto, diperhitungkan nilai nominal arus kas keluar masuk. Ada payback period, jadi dilihat dari angka akumulasi kas bersih pada saat mencapai nilai 0. Pada saat itu proyek telah mencapai titik impas. Nah, dari tabel terlihat kondisi itu tercapai di tahun kelima, di mana periode titik impas ada 5 tahun. Ini kita bisa back. Nah, ini tahun kelima terjadi payback period di mana hasilnya 0. Berarti di sini tahun ini kita mendapatkan BEP atau titik impas. Oke, terus BC ratio. Ini nilai BC ratio itu 2800 dibagi 2400 ketemunya 1,7. Dari mana? 2800 dari kas masuk yang notasinya B. 2400 dari kas keluar notasinya C. Jadi 2800 dibagi 2400 ketemunya 1,7. Karena ketemunya 1,7 atau karena B C lebih dari 1, maka proposal investasi dapat diterima. Nah, ini kalau kita menghitung dengan metode non-diskonto. Jadi kalau kita menghitung dengan metode non-diskonto, otomatis proposal investasi yang tadi itu diterima. Tapi bagaimana kalau kita menghitung atau mengevaluasi dengan metode diskonto atau dengan evaluasi yang memperhitungkan nilai waktu dari uang? Pasti hasilnya juga mungkin berbeda. Kita simak. Oke, di sini ada tabel arus kas keluar masuk atau cash flow dengan metode diskonto. Jadi di sini ada nilai B, C, dan otomatis B dikurangi C. Nah, didiskontokan 15% per tahun. Tahunnya masih sama ya. 0 sampai 7. Nah, cuma yang membedakan antara faktor diskonto dengan faktor non diskonto ialah adanya faktor diskonto. Jadi di sini ada faktor diskonto 15%. 0,87 sekian dan ada kas keluar sama masih kas bersih. Nah, untuk menghitung akumulasi kas bersih, caranya ialah min 1000
ditambah dengan 174. Di ini ditambah dengan 174 ketemunya min 826. Itu juga begitupun dengan yang bawah. Min 674 kurangi ditambah 152 gitu ya. Nih tambah ini ketemunya kan minus 542. Oke, next. Lalu dari mana ini? Faktor diskonto ada 1,0, 0,87, 0,76, 0,66 sampai itu dari mana? Ini kita peroleh dari rumus faktor diskonto, yaitu dalam kurung 1 plus R pangkat 1. Ini pangkat 1 dari mana? Pangkat 1 di sini tuh dari tahun yang ada di sini. Jadi karena kita mencari faktor diskonto tahun pertama, maka pangkatnya 1. Maka 1 dibagi 1,15 yaitu 0,87. Kalau 0,76 ini dari mana? Karena kita mencari faktor diskonto tahun kedua, maka 1 plus R pangkat 2 atau kita bisa 1 dibagi dari yang hasil ini ketemunya 0,76. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya atau mengirimkan jawaban kalian lewat media yang telah tersedia.